Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Ahmad Rifandi, SKL M-Link dengan NIDN 0630129201 dari Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET. Guna penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD TUKT PT, saya akan melakukan unjuk kerja pada mata kuliah ekologi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi ilmu lingkungan dengan capaian mata kuliah atau CPMK sebanyak 6 CPMK. Yang pertama, ekologi konservasi ekosistem. Yang kedua, antropogenik ekosistem. Yang ketiga, aliran energi ekosistem. Yang keempat, perubahan ekosistem. Yang kelima, ketahanan ekosistem. Dan yang keenam, manajemen ekologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik ke-13 dengan CPMK Manajemen Ekologi dan sub CPMK mampu mengidentifikasi masalah lingkungan dengan pendekatan ekologi. Bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu tatap muka dan ceramah, lalu diskusi dengan project based learning. Untuk unjuk kerja yang akan saya sajikan dapat disimak pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan di siang yang cukup mendung ini tetap membawa semangat buat kalian untuk mengikuti perkuliahan di topik ke-13. Ini mata kuliah ekologi dengan judul identifikasi masalah lingkungan dengan pendekatan ekologi. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada hal yang ingin saya sampaikan ke kalian bahwa capaian pembelajaran pada topik ini adalah bahwa mahasiswa harus mampu untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan di Indonesia melalui konsep ekologi, bisa dengan pendekatan ekosistem, kemudian interaksi antar komponen baik biotik maupun abiotik, dan juga harus membahas terkait dengan atau harus bisa memahami terkait dengan kestabilan ekosistem. Nah, teman-teman, mohon untuk siapkan gawainya dulu seperti biasa untuk kita melakukan presensi terlebih dahulu sebelum mulai perkuliahan ya. Silakan, ini pertemuan ke-13. Silakan bisa scan QR terlebih dahulu. Saya beri waktu 20 detik. Silakan, ayo. Sudah? Clear? Oke. Sudah, ayo. Sudah ya? Silakan nanti bisa diisi presensinya sesuai dengan QR yang tersedia. Saya izin lanjutkan. Di sini atas nama Pradangga sudah ada? Oke, kemudian atas nama Dava Anwar Fahmi? Oke, kemudian atas nama Anggun? Oke, kita sampling aja ya untuk presensinya. Nanti saya cek lagi di QR yang sudah kalian isi. Baik, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Mungkin kalau kaitannya dengan ekologi, kita bicara tentang ekologi di pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas gitu ya. Ada yang bisa jelaskan ke saya nggak sih apa perbedaan antara apa itu ekologi, apa itu ekosistem? Silahkan, raise your hand, angkat tangan. Perbedaan antara ekologi dan ekosistem? Oke, ada lagi mungkin yang lain? Ekologi itu apa? Oke. Nah, kita akan coba melakukan pendekatan ekologi untuk permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan tinggal balik antara makhluk hidup dengan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi antara komunitas. Oke, kuncinya adalah ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang timbal balik. Sedangkan ekosistem adalah interaksi yang terbentuk dari adanya komponen A, B, dan C.
Jadi ini yang kemudian akan membentuk sebuah ekosistem. Komponen, oke kita refreshment dulu deh. Komponen abiotik pada ekosistem itu biasanya apa? Mbak? Monggo? Mbak Zul? Komponen abiotik biasanya apa aja? Atau Mas Tama, silakan Mas. Oke, air, tanah, oke, sinar matahari, batuan, dan seterusnya. Sedangkan komponen biotik jelas ya. Ada apa? Apa Mas? Oke, hewan, tumbuhan, dan beberapa hal yang menjadi komponen biotik. Kalau C, di sini apa ya? C itu ya? Culture atau apa lagi? Silakan. C adalah culture, dan yang membentuk culture apa Mas? Manusia atau masyarakat. Atau kita kenalnya sebagai community. Community. Nah, community ini nanti akan membentuk adanya interaksi antara culture, health, ya, kemudian ekonomi, dan seterusnya. Ya, ini komponen utama dalam sebuah ekosistem maupun ekologi. Cukup jelas sampai sini? Oke, kita masuk ke materi bahwa perlu adanya identifikasi masalah lingkungan terkait dengan pendekatan ekologi. Ini menjadi penting karena secara fondasi teori ekologi terdiri dari 3 fondasi utama. Yang pertama adalah konsep struktur ekosistem, tadi ya yang sudah dijelaskan. Adanya komponen biotik dan abiotik, jaringan trofik, dan aliran siklus energi maupun siklus materi. Ya, siklus materi yang terbawa oleh tadi sudah disampaikan adanya air, adanya tanah, dan seterusnya. Itu yang membawa angin dan seterusnya, itu yang kemudian membawa adanya siklus materi. Bisa berupa ini yang sering muncul di tanah ya. Ini materi di tanah. Oke. Dan adanya penerapan yang kedua adalah penerapan teori resiliency dan stabilitas ekosistem. Apa itu? Yaitu konsep bagaimana upaya adaptif atau upaya adaptasi terhadap siklus dengan ambang batas. Misalnya adalah kalau di istilah di perundangan biasanya digunakan adalah baku mutu. Ya, ambang batas, baku mutu, dan seterusnya. Itu adalah kemampuan yang dianggap masih cukup aman bagi makhluk hidup, baik manusia maupun komponen biotik lainnya, untuk bisa bertahan hidup di suatu habitat. Gitu ya. Contohnya, misalnya adanya kerusakan ekosistem mangrove karena adanya abrasi. Penyebab abrasi banyak, adanya naiknya muka air laut, adanya kelerengan tanah yang curam dan seterusnya, ataupun gelombang yang tinggi. Itu yang bisa menyebabkan abrasi. Nah, dengan adanya abrasi, ekosistem mangrove akan rusak. Dampaknya adalah biota yang sebelumnya, ekosistem yang sebelumnya terbentuk di ekosistem mangrove hilang. Nah, namun terjadi ternyata fenomena alam yang terjadi juga bisa karena adanya aktivitas manusia, fenomena alam yang terjadi secara alamiah, itu bisa mengakibatkan adanya sedimentasi. Sedimentasi di suatu kawasan muara ataupun pesisir, itu akan menjadi tempat atau substrat baru bagi ekosistem mangrove yang akan tumbuh. Nah, ini sebagai salah satu bentuk resiliency atau stabilitas ekosistem yang bisa terjadi, yang memungkinkan terjadi. Dan yang ketiga, fondasi utama dari teori ekologi adalah One Health dan sistem ekologi. Ini sinergi antara kesehatan manusia, lingkungan hidup, ya, bahwa dengan adanya ekosistem yang sehat akan mengakibatkan ketersediaan pangan dan kesehatan yang aman. Sebagai contoh, suatu kawasan pesisir, suatu hamparan laut yang luas, banyak ikan, namun kondisi perairannya tercemar. Yang terjadi adalah, misalnya adalah tercemar logam berat karena adanya kawasan pertambangan logam misalnya, atau mineral, ataupun kawasan industri misalnya. Ini yang mengakibatkan di suatu kawasan, suatu wilayah gitu ya, jumlah ikannya mungkin sama, tapi kualitasnya buruk, yang mengakibatkan saat ikan itu dikonsumsi oleh kita sebagai manusia,
akan berpengaruh terhadap kesehatan. Ya. Kemudian lingkungan seperti adanya polusi, deforestasi, dengan melihat komponen ekosistem. Begitu? Terlihat ya? Sampai sini masih cukup jelas? Oke. Dan konsep utama pada kajian ekologi, komponen utamanya adalah adanya ekosistem, keanekaragaman hayati, jaringan trofik, dan resiliensi ataupun upaya bertahan, ya. Dan salah satu ancaman terbesar di Indonesia saat ini pada masalah ekologi ialah deforestasi. Oke. Sebelum kita membahas jauh tentang deforestasi dan nanti akan saya tunjukkan studi kasusnya terkait dengan isu deforestasi di Indonesia. Ada yang bisa jawab ke saya atau bisa menjelaskan ke saya apa itu deforestasi? Silahkan. Silahkan deforestasi. Ya, Mas Dava, monggo. Mungkin deforestasi itu berasal dari Oke. Deforestasi itu kan berarti Ya. jadi mungkin cara kasarnya itu ya pengurangan hutan gitu atau kerusakan masyarakat ke hutan. Oke, betul. Secara kalau deforestasi ya diambil dari bahasa Latin yang berarti ide artinya pengurangan. Mudah-mudahan kan saya terbaca ya. Dan forestis yang berarti hutan. Dan deforestasi adanya berupa forestasi, ya, yaitu adanya pengurangan lahan atau pengurangan luasan hutan, bisa diakibatkan oleh aktivitas manusia, fenomena alam, kebakaran hutan, dan seterusnya. Itu yang mengakibatkan adanya deforestasi. Baik, ini secara definisi bahwa deforestasi adalah proses penghilangan tutupan hutan secara permanen, baik karena adanya aktivitas manusia, seperti tadi ya, pembukaan lahan, dan pertanian, kemudian pertambangan maupun kebakaran hutan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun fenomena alam. Nah, kalau kita merunut ke belakang terkait dengan sejarah deforestasi itu punya sejarah yang panjang. Sebetulnya apakah kemudian deforestasi itu baru ada sekarang ini? Tidak? Kalau dulu kira-kira ada nggak, Mas, Mbak? Yang di sini nih belum ada suaranya nih. Mbak Anggun, monggo. Kira-kira ada nggak sih, Mbak, dulu deforestasi? Tidak semasif sekarang ya. Baik. Kalau kita merunut ke belakang, kita merunut ke sejarahnya deforestasi itu sudah ada sejak tercatat sejak awal peradaban, yaitu dengan adanya pembukaan lahan pertanian dari Yunani kuno misalnya, ataupun sejarah Hindustan misalnya di awal-awal peradaban di dunia begitu ya, itu sudah ada. Dan saat itu peruntukannya ya baru untuk misalnya adalah untuk bangunan, ya, untuk mendirikan rumah dan bangunan, kemudian untuk pertanian, dan juga misalnya untuk kapal dan seterusnya. Itu yang dulu dilakukan. Kemudian di revolusi industri yang pertama, itu sudah mulai ada yang dilakukan atau deforestasi yang dilakukan secara lebih masif. Ya, dengan adanya revolusi industri, tadi kayu tadi kemudian digunakan untuk bahan bakar dan seterusnya. Itu kemudian di era yang modern ya, sebelum saat inilah, di abad ke-20, abad 20 awal, di Indonesia khususnya deforestasi juga terjadi cukup masif. Hilangnya pohon mengurangi penyerapan CO2, karbon dioksida, dan juga beberapa mineral yang seharusnya bisa terserap ke tanah dan seterusnya. Kemudian meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, yang kita tahu bahwa tumbuhan dengan siklusnya ya, dengan kemampuan berfotosintesis dan seterusnya, itu menyerap karbon dioksida dan juga polutan lain, itu untuk kemudian bisa mengurangi adanya timbulan polutan di
di dunia begitu, ataupun di bumi. Kemudian yang kedua, kenapa penting untuk mengkaji terkait dengan deforestasi dalam kajian permasalahan lingkungan, ialah terkait dengan disrupsi siklus nitrogen, bahwa deforestasi akan sangat mempercepat pencucian nitrogen ke perairan yang menyebabkan adanya eutrofifikasi. Nah, kemudian adanya kehilangan pohon dan mikroorganisme tanah, ini akan mengurangi adanya fiksasi nitrogen secara alami. Yang selama ini kita upayakan ialah untuk mengembalikan fungsi nitrogen tadi sebagai komponen utama, salah satu komponen utama pada tanah. Itu ya, dengan cara misalnya adalah di pembusukan dengan cara kompos dan seterusnya. Itu yang kita lakukan secara buatan. Namun secara alami sebenarnya kan alam sudah menyediakan hal tersebut. Sampai sini bisa dipahami ya. Dan ini yang paling penting juga, adanya perubahan siklus air dan unsur hara. Di sini hilangnya vegetasi ya, mengganggu penyerapan dan juga perpindahan, serta adanya perubahan curah hujan lokal yang juga mempercepat adanya erosi tanah. Kenapa hal ini terjadi? Karena adanya runoff yang terjadi akibat air hujan yang turun, ya, air hujan turun ke bumi, kemudian dengan banyaknya perakaran keras, banyaknya pohon dan seterusnya, air tersebut akan terserap dan terikat hingga masuk ke lapisan tanah, sedangkan tidak adanya perakaran yang keras, tidak ada perakaran pertumbuhan dan seterusnya, akan terjadi runoff, sehingga air akan mengalir langsung ke hilir misalnya, dari hulu langsung ke hilir, sehingga ini yang mengakibatkan terjadi misalnya salah satunya terjadi sedimentasi di hilir dan seterusnya. Banyak hal yang kemudian sangat terpengaruh dari adanya aktivitas deforestasi. Nah, ini kita perlu memahami bahwa deforestasi sebagai masalah ekologi yang mendesak. Kita harus memahami hal tersebut karena deforestasi terjadi sangat cepat, khususnya di Indonesia. Indonesia kita kenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas dan terbesar nomor 2 setelah Brazil. Ya, namun dan itu menyimpan, kita dikenal sebagai negara dengan mega biodiversity, ya, negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Namun ancamannya sangat besar karena terjadi deforestasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini bahwa sudut pandang ekologi berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan pada siklus biogeokimia, serta meningkatnya frekuensi bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Bisa kalian lihat datanya, kondisi deforestasi di Indonesia, bahwa laju deforestasi pada tahun 2024, hanya tahun 2024 ya, itu adalah sebesar 261.575 hektar. Nah, selanjutnya akan saya bahas terkait dengan isu nasional. Silahkan kalian bisa mencermati terlebih dahulu. Ada yang sudah pernah dengar dengan isu tambang nikel di Raja Ampat? Gimana menurut kalian? Pandangan kalian seperti apa? Silakan, bisa angkat tangan. Menjadi hal yang baikkah atau menjadi hal yang biasa saja buat kalian? Ya, silakan Mas. Ya, Raja Ampat menjadi salah satu warisan geopark dunia, dan kita kenal Raja Ampat sebagai the last paradise in the world, ya, yang turun, surga yang turun ke bumi, bahasanya seperti itu ya. Kira-kira akan berdampak nggak misalnya dengan ekosistem terumbu karang yang ada, kondisi landscape yang ada, dan seterusnya? Akan berdampak nggak, Mas? Tapi kalau saya Oke. Oke, good. Ada lagi mungkin yang lain? Sudah cukup baik yang dijelaskan oleh Mas Angga. Yang lain monggo, silakan bersuara. Silakan Mas Devan. Menurut saya kata Michael ini ya benar kata Anda, burung nanti dampaknya sesuai dengan yang namanya ekowisata, di mana ekowisata itu kan mendukung lintas aspek atau ekonomi, ekologi,
lingkungan dan juga sosial. Sosial. Nah, mungkin secara ekonomi itu bakal meningkat, tetapi untuk dua aspek yang lainnya seperti sosial juga lingkungan itu kan pasti akan sangat berdampak. Terlebih pada proses tambang nikel itu kan akan ada tahapannya Pak, mulai dari penggalian, terus ada pengangkutan, transportasi juga melewati laut itu kan pasti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa baik di raja angkatnya maupun di satu atau BUMN. Betul. Ya, dampaknya yang terjadi tidak hanya saat proses pertambangan saja, namun dampaknya sangat panjang ya, dari mulai betul tadi yang disampaikan oleh Mas Dava. Jadi dampaknya ini kalau misal kita mengkaji secara lingkungan ya, bahwa suatu aktivitas pertambangan itu tidak bisa hanya dilihat dari aspek aktivitasnya saja, ya, dari pertambangannya saja, namun juga tadi transportasinya, pasca tambangnya, kemudian terkait dengan aktivitas lalu lintasnya dan seterusnya. Ini terkait dengan keselamatan masuk, terkait dengan lingkungan masuk, ekonomi, sosial, culture dan seterusnya masuk. Ini yang bahkan kesehatan juga masuk pasti. Ini yang benar-benar menjadi isu yang menjadi gambaran nyata lah bagaimana sudut pandang kita penting untuk memahami terkait dengan mempertahankan ekologi. Ini grafik statistik yang terbaru terkait dengan kondisi di Raja Ampat, sebanyak 175 hektar hilang akibat tambang nikel, khususnya di Pulau Gak, KW, Manuran, dan Wayigeo. Ini data yang disajikan secara keseluruhan di Papua sendiri itu sebanyak 17.483 hektar yang terjadi deforestasi. Nah, khususnya untuk di Raja Ampat itu sebanyak 174 hektar hilang akibat adanya aktivitas tambang nikel. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini akan berdampak pada peta aliran sedimen tasi laut dan seterusnya. Peta aliran sedimen laut misalnya adanya runoff yang mengancam terumbu karang dengan luasan sebesar 30-40 km persegi di Raja Ampat. Ini menjadi salah satu ancaman terbesar sebetulnya dengan adanya aktivitas tambang, runoff-nya mengakibatkan adanya sedimentasi dan seterusnya. Dan ini perlu memastikan keberlanjutan ekologis dan melindungi keindahan Raja Ampat. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke slide selanjutnya. Silakan. Ya, Mas, monggo. Mungkin ini ada menjauh dari topik, tapi jauh berbeda. Oke. Sebenarnya kalau yang saya tahu itu kan sampai pada berkelompok gitu ya Pak. Yang pastinya di mana kalau itu kan pasti nanti dikelola oleh salah satu yang beberapa pengelola gitu, entah itu dari kelompok masyarakat atau dari pemerintah gitu. Dan pada saat sebelum terjadi penambangan itu kan mesti terjadi negosiasi gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan gitu dari si pengelola pulau itu untuk memindahkan pulau tersebut? Ya, yang pasti ini yang nanti akan menjadi bahasan menarik ya kaitannya dengan bagaimana negosiasinya yang terjadi di masyarakat lokal dan seterusnya. Ini yang kemudian masih menjadi tantangan bersama ya Mas terkait dengan bagaimana menjaga ekologi. Salah satunya adalah dari pemahaman dari komunitas. Betul, dengan adanya aktivitas tambang dan seterusnya pasti akan ada nilai ekonomisnya. Namun tidak bisa jangka panjang. Bisa dibilang ya jangka pendek, dan itu dampaknya yang jangka panjang. Ini pemahaman ini yang masih belum muncul sebenarnya di masyarakat lokal. Dan ini yang peran kita sebagai akademisi supaya bisa memberikan edukasi, supaya bisa memberikan gambaran. Ini nanti akan saya sedikit kasuskan. Bagaimana kemudian semua pihak harus berperan terhadap setiap keputusan khususnya terkait dengan pertambangan ya. Bagaimana setiap stakeholder harus terlibat, mulai dari pemerintah, kemudian perusahaan, masyarakat lokal, maupun NGO ataupun akademisi misalnya. Bagaimana supaya ini bisa menciptakan sebuah, mungkin kalau memang dirasa pertambangan itu perlu, karena memang trennya saat ini kebutuhan nikel memang besar begitu ya, secara ekonomis mungkin juga menjadi poin strategis. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya aktivitas eksplorasi ini itu bisa tetap memenuhi minimal dengan AMDAL dan seterusnya ataupun kaidah-kaidah keberlanjutan. Minimal seperti itu. Ini teman-teman tadi sudah
dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan perwakilan untuk kelompok 1 bisa mengambil peran sebagai pemerintah. Ini akan saya buat studi kasus, ya, bagaimana berdasarkan studi kasus yang ada, teman-teman untuk bisa melihat kondisi Raja Ampat ya. Saya minta kalian untuk bisa membuat sebuah rancangan kebijakan berbasis ekologi berkelanjutan yang strategis dengan melibatkan tadi masing-masing aspek. Nanti perannya kalian berperan sebagai masing-masing komponen stakeholder utama ini. Untuk kelompok 1, kalian berperan sebagai pemerintah. Kemudian untuk kelompok 2, kalian berperan sebagai CSR perusahaan. Ya, CSR perusahaan. Kelompok 3, kalian sebagai NGO dan LSM maupun akademisi. Ya. Dan kelompok 4 berperan sebagai masyarakat adat. Adapun peran dari masing-masing, saya jelaskan sepintas bahwa pemerintah berperan penting dalam menetapkan sebuah kebijakan kawasan, ya, dan mengatur perizinan dan seterusnya. Dan untuk CSR perusahaan berkontribusi dalam rehabilitasi lingkungan, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta bagaimana pelatihan ekonomi di masyarakat, dan peran NGO, LSM, dan akademisi untuk melakukan penelitian ilmiah, melakukan kajian terhadap masyarakat, serta menyelenggarakan program edukasi yang melibatkan masyarakat. Dan masyarakat lokal itu harus memiliki peran melalui kearifan lokal, dan juga mengatur pemanfaatan sumber daya yang ada, dan seterusnya. Nanti saya minta satu relawan untuk bisa membacakan ya, masing-masing perwakilan masing-masing kelompok. Kita percepat saja. Ditulis aja, ditulis. Betul, kalian sebagai NGO. Kira-kira betul, kalian sebagai NGO apa yang harus kalian rancang? Misalnya kalian melakukan penelitian kajian terkait dengan apa, dan seterusnya, mungkin nanti bisa dituliskan. Nanti disampaikan begitu ya. Ini dari sudut pandang CSR perusahaan. Oke, jelas ya? Ini dari pemerintah. Oke, penentu kebijakan ini menjadi salah satu komponen yang vital ya, karena yang memberikan izin, yang memberikan ketetapan dan seterusnya itu dari kalian. Playmaker-nya dari kalian nih sebenarnya nih. Ya, nanti silahkan bisa ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kira-kira bagaimana untuk mendorong tata kelola supaya lingkungan berkelanjutan bisa tetap dilanjutkan atau dijalankan di kasusnya adalah di Raja Ampat ini. Oke, clear? Jelas? Gak apa-apa, nanti akan kita perkaya lagi setelah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok pemerintah mengenai strategi berkelanjutan pengelolaan tambang nikel di kasus di Raja Ampat. Kemudian kami sebagai pemerintah yang sangat berhubungan dengan regulasi atau kebijakan, maka yang pertama kami perlu adanya saling transparansi, terutama pada pihak pengelola, pada masing-masing. Contohnya seperti Raja Ampat, seperti dijelaskan Mas Gaba tadi, kemungkinan ada pihak pengelola seperti contohnya dari masyarakat lokal, modal atau kelompok wisata, yang sebagian besar akan lebih tahu mengenai wilayah tersebut digunakan untuk apa, dan kira-kira masalah perizinan apabila mau ada pihak yang membuka tambang atau lain-lain, itu pihak pengelola yang pasti tahu pertama kali. Jadi perlunya transparansi itu diperlukan agar pemerintah dimudahkan dalam monitoring dan evaluasi, dan apabila ada dibukanya tambang dan tidak memenuhi AMDAL, kita pemberhentian sementara maupun permanen hingga AMDAL dari tambang tersebut sudah memenuhi kriteria. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum kelas saya akhiri? Sudah clear? Cukup jelas ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin saya akhiri untuk kelas pada siang hari ini. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas diskusi yang terbangun. Mungkin saya cukupkan untuk kelas
siang hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.